Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janatul Hasanah. Saya berasal dari SMP Negeri 6 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Kita mulai kegiatan LK yang pertama. Alat dan bahan. Yang pertama kita akan membuat larutan kapur sirih. Kita ambil tidak terlalu banyak, sedikit saja. Kemudian kita tambahkan aquades. Kemudian kita siapkan larutan dari kapur sirih. Kemudian hal yang sama kita lakukan untuk bahan yang kedua, yaitu garam dapur. Kita siapkan potongan-potongan kecil bekas lakmus. Membuat potongan-potongan kecil kertas lakmus. Kita mulai dengan kertas untuk dapur, kemudian lakmus biru. Kita lakukan hal yang sama. Kita buat potongan-potongan kecil. Garam dapur, cuka dan kapur sirih. Kemudian kita akan tetesi Dari percobaan yang saya lakukan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa apabila kertas lakmus merah kita tetesi dengan cuka dapur, itu tidak mengubah warna daripada kertas lakmus merah. Sedangkan apabila kita teteskan di kertas lakmus biru, akan mengubah menjadi berwarna merah. Nah, ini membuktikan bahwa cuka dapur itu bersifat asam. Kita tahu bahwa untuk larutan asam pH-nya 1-6. Kemudian untuk kertas lakmus merah, apabila kita tetesi dengan air kapur sirih, itu akan mengubah kertas lakmus merah menjadi warna biru. Sedangkan untuk kertas lakmus biru itu tidak mengubah warnanya, tetap berwarna biru. Itu membuktikan bahwa kapur sirih ini bersifat basah. Kita tahu bahwa pH-nya itu di atas 7, yaitu 8-14. Sedangkan untuk larutan garam dapur, kita tetesi di kertas lakmus merah, itu tidak mengubah warna kertas lakmus. Dan merah tetap merah, begitu juga dengan kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Ini membuktikan bahwa pH untuk larutan garam itu netral atau pH 7. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua yang terdapat pada LK1, yaitu tentang pengujian sifat asam basa berbagai jenis bahan-bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kertas lakmus.
Setelah kertas lakmusnya kita jadikan potongan-potongan kecil, langkah selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahan yang telah kita sediakan ke dalam plat tetes. Kita mulai dengan larutan kapur sirih. Kita letakkan di plat tetes dengan 2 tetesan. Kemudian bahan-bahan ke dalam plat tetes. Nah, di sini di plat tetes pertama kita akan menempatkan kertas lakmus yang sudah kita potong-potong menjadi bagian yang kecil. Yang pertama kita letakkan kertas lakmus merah ke dalam bahan yang telah kita sediakan. Setelah percobaan dilakukan, maka didapat hasil seperti yang kita lihat di plat tetes pertama. Di plat tetes pertama ini dengan menggunakan kertas lakmus merah, sedangkan plat tetes yang kedua ini dengan menggunakan kertas lakmus biru. Setelah diamati, kita lihat ada perubahan dari lakmus merah, kemudian ada perubahan juga di lakmus biru. Pada kapur sirih, kemudian pasta gigi, sampo, itu terjadi perubahan warna. Dari kertas lakmus merah itu warnanya berubah menjadi biru. Ini membuktikan bahwa larutan yang kita gunakan ini bersifat basah. Kemudian pada jeruk lemon, kemudian sirup orange, kemudian cuka makan, madu, ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam, di mana tidak terjadi perubahan pada kertas lakmus merah. Kemudian untuk larutan garam dapur, paracetamol, kemudian kita lihat larutan gula, susu, kemudian minyak makan. Ini juga tidak terjadi perubahan. Ini merupakan larutan yang bersifat netral. Bahan yang Kemudian kita lihat pada plat tetes yang kita letakkan dengan menggunakan lakmus biru. Kita amati perubahan warna yang terjadi. Di sini kita lihat bahwa kapur sirih itu tidak, kapur sirih, pasta gigi, kemudian sampo, ini tidak mengubah warna kertas lakmus. Dari kertas lakmus biru tetap warnanya biru. Kemudian pada jeruk lemon, sirup orange, cuka makan, kemudian madu, terjadi perubahan warna kertas lakmus biru menjadi warna merah. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sementara pada larutan garam dapur, paracetamol, kemudian gula, larutan gula, susu, kemudian minyak makan, ini tidak mengubah warna dari kertas lakmus biru. Ini menandakan bahwa sifatnya netral.